She's a Mona Lisa. Everyone's not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tugas kami yang berjudul Strategi Indonesia yang Melandasi Kebijakan Politik Aktif Terhadap Pembentukan ASEAN. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diana Syakarayana. Saya Dedi Sosialiso. Saya Muhammad Azmi juga. Dan saya Profesor Muhammad Fadliansyah. Selamat siang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengapa politik aktif ini merupakan fokus utama kami dan mengapa membawa kasus mengenai ASEAN. Di sini telah kami beri poin, ada 3 poin. Yang pertama adalah langkah bersejarah bagi Indonesia, yang kedua cita-cita bangsa Indonesia, yang ketiga adalah bentuk konkret politik luar negeri Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang langkah bersejarah bagi Indonesia. Dalam proses terbentuknya tanah air ini, Indonesia telah mengalami rentetan sejarah, sehingga dalam strateginya, politik luar negeri ini merupakan salah satu jalan bagi Indonesia untuk membentuk suatu hubungan dengan negara-negara lain. Lalu yang kedua adalah cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia telah dituliskan cita-cita bangsa Indonesia dan menyebutkan perdamaian dunia sebagai salah satunya. Selain itu perdamaian dunia, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini juga berpengaruh besar bagi kelangsungan kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena pada dasarnya apabila Indonesia menjalankan suatu politik luar negeri yang memberikan sebuah pernyataan damai bagi dunia, maka kedamaian pun akan tercipta pula di dalam negeri. Intinya, Indonesia tentu akan aktif dalam melakukan gerakan-gerakan yang positif, sehingga memberikan efek positif pula bagi kelancaran hidup di dalam negeri. Lalu poin yang ketiga adalah bentuk konkret politik luar negeri Indonesia. Dalam implementasinya politik luar negeri Indonesia, salah satunya aktif yang kami bahas di dalam pembahasan materi kami ini. Indonesia tentunya memiliki bentuk konkret bahwasannya Indonesia memang berperan aktif dalam pembentukan perdamaian dunia, yang mana hal tersebut adalah cita-cita dari bangsa Indonesia. Salah satu bentuk konkret dari politik yang aktif ini ialah ikut andil dalam pembentukan suatu organisasi regional, seperti contohnya adalah pembentukan ASEAN. Tentunya pemimpin yang sedang memimpin pada saat itu, dan dalam konteks ini kami membahas tentang Soekarno, tentunya pemimpin bersifat dan bersikap visionary, di mana mereka memikirkan agenda yang harus dijalankan demi kemajuan bangsa, meski pada faktanya mereka sudah tidak memimpin lagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kerangka teori, yang mana kerangka teori ini kami gunakan sebagai pendukung dari kasus yang kami bawakan. Teori yang kami bawa adalah teori liberalis, di mana para liberalis ini percaya bahwasannya dasar manusia memang memiliki nafsu yang besar untuk meraih suatu kekuasaan. Dalam meraih kekuasaan ini, manusia akan dihadapkan dengan satu konflik apabila proses peralihan kekuasaan tersebut terjadi pertentangan dengan manusia lainnya. Namun, dalam pandangan liberalis, mereka beranggap bahwasanya konflik tersebut dapat dialihkan dengan sebuah kerjasama yang kooperatif, sehingga dua pihak yang berkonflik ini akan mendapatkan keuntungan dan mengurangi kerusakan yang tidak diperlukan. Lalu, dalam dasar pemikiran oleh liberalis ini bahwasanya manusia itu baik, maka dalam proses menuju perdamaian dunia oleh Indonesia akan semakin jelas. Maksudnya, Indonesia akan semakin optimis untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain, yang mana tentunya negara lain memang pada dasarnya juga menginginkan dunia yang damai. Dan selanjutnya adalah latar belakang pencetusan kebijakan politik bebas aktif di Indonesia. Yang pertama adalah adanya bipolarisasi di dunia internasional dan menyebabkan perpecahan antara dua kubu, yaitu blok barat atau pihak Amerika dan juga blok Uni Soviet, dan bisa disebut juga sebagai blok timur, yang dimana kedua negara ini sampai pada tahap perang dingin. Dan faktor yang kedua adalah Muhammad Hatta juga menyebutkan bahwa sudah saatnya Indonesia mengambil sikap sendiri dalam pertarungan internasional, yaitu antara perang blok barat dan blok timur, dan bukan menjadi objek politik internasional. Dan yang ketiga adalah pidato Soekarno pada tahun 1960 yang berjudul Revolusi Kita, dan yang keempat
pengalaman historis Indonesia yang dulunya pernah dijajah oleh negara lain, dan terakhir adalah tujuan ideal negara Indonesia yang sangat humanis. Dan selanjutnya adalah latar belakang pembentukan ASEAN dalam perspektif Indonesia. Bangsa-bangsa Barat mulai berdatangan dan saling memperebutkan kawasan ini karena area ini sangat strategis untuk pelayaran dan perniagaan. Dengan banyaknya sumber kekayaan alam yang cukup dan banyaknya populasi di area ini dapat menguntungkan bangsa Barat dalam menjual barang industri mereka. Kemudian karena persamaan nasib ini, akhirnya negara-negara yang saat ini kita kenal sebagai ASEAN kemudian membentuklah sebuah organisasi internasional yang bernama ASEAN. Dan yang terakhir, negara-negara di ASEAN ini memiliki kepentingan yang sama dan membutuhkan satu sama lain. Dan bagaimana mereka memiliki kesamaan geografis, yaitu kepulauan, di mana lintas pelayaran dan perdagangan dunia menjadi urat nadi mereka. Selanjutnya konkret politik luar negeri oleh Presiden Soekarno. Yang pertama, pengiriman pasukan Garuda II ke negara Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB dengan nama UNOC atau United Nations Operation for Kongo. Yang selanjutnya kedua, Presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960 dengan pidatonya yang berjudul To Build the World Anew, yang menguraikan tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, meredakan perang dingin, dan memperbaiki organisasi PBB. Yang selanjutnya ikut memprakarsai berdirinya PBB. Yang terakhir, pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games yang keempat di Jakarta. Presiden Soekarno dalam eranya berusaha sekuat tenaga untuk mempromosikan Indonesia dalam kancah dunia internasional melalui slogan revolusinya, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, di mana elemen-elemen ini diharapkan dapat beraliansi untuk mengalahkan neokolonialisme, yaitu neokolonialisme dan imperialisme. Baik, kesimpulannya adalah ASEAN merupakan salah satu hasil usaha dan kinerja dalam menjalankan kebaikan politik luar negeri bebas aktif negara Indonesia. Kebijakan politik bebas aktif yang ditawarkan oleh Muhammad Hatta merupakan salah satu kebijakan yang ingin membebaskan kita dari pengaruh siapapun dan mulai untuk menentukan langkah sendiri dalam pertarungan internasional tanpa adanya pengaruh dari kubu negara manapun. Politik luar negeri yang bebas aktif ini juga memiliki nilai yang normatif, yang dimana berisi mengenai pengembangan politik untuk mencari teman, mendukung lingkungan baik domestik dan internasional melalui organisasi multilateral dan tidak hanya untuk mencapai kepentingan. Walaupun ASEAN ini terbentuk bukan pada masa kepemimpinan Soekarno-Hatta, akan tetapi kebijakan luar negeri yang mereka ciptakan masih relevan juga sekarang, dan tentu saja dalam menjalankan negara, pemerintahan memiliki agenda dalam jangka yang panjang yang dimana agenda tersebut akan dijalankan oleh pemimpin selanjutnya. Dengan terbentuknya kebijakan politik bebas aktif yang dibuat oleh mereka inilah yang menjadi konsep dasar kenapa Indonesia mau dan ikut turut andil dalam pembentukan ASEAN. Bahkan doktrin keamanan nasional yang digunakan Indonesia dalam ASEAN ini sangat sejalan dan saling berkaitan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Once you get to meet her, she's a Mona Lisa.